Ya, saya melihat AHY figur baru ya, yang katakanlah diamanahi oleh Partai Demokrat untuk menaikkan suara Demokrat di pemilu 2004 nanti. Tapi bukan hanya itu juga. Ini terkait dengan nasib AHY juga, terkait persoalan pencapresan itu. Apakah bisa menjadi capres, cawapres atau tidak? Ini menjadi pertaruhan bagi Partai Demokrat dan AHY. Oleh karena itu ya SBY turun tangan ya mendampingi AHY gitu. Nah, saya melihat tergantung dari komunikasi yang dibangun oleh Partai Demokrat dan AHY itu sendiri. Karena kita tahu dan paham gitu ya bahwa Partai Demokrat untuk bisa mengusung atau mendukung capres atau cawapres katakanlah AHY, maka perlu gabungan dari partai yang lain. Nah, saya sih melihatnya begini, yang bagus adalah kombinasinya ya, saya ini meraba-raba saja, yaitu koalisi Nasdem, PKS dengan Demokrat bisa mengusung Anies dengan AHY. Ini bisa menjadi kuda hitam menurut saya. Ya, saya tidak tahu kalau Demokratnya misalkan bergabung kepada koalisi semut merah yang digagas oleh katakanlah oleh PKB dengan PKS, lalu masuk Partai Demokrat. Ya misalkan AHY dengan Cak Imin atau Cak Imin dengan AHY, tapi ini agak berat ya kan, karena butuh juga figur yang memiliki elektabilitas yang kuat atau tinggi dalam sebuah koalisi itu. Nah, saya melihat roadshow atau silaturahmi dan komunikasi politik yang dibangun oleh AHY termasuk Partai Demokrat kepada partai-partai yang lain, termasuk pada ketua umum partai lain itu menjadi penting. Karena apa? Jangan sampai juga katakanlah di KIB sudah mengunci, ya kan? Lalu misalkan PDIP sudah bisa nyalonkan sendiri. Jadi yang belum itu kan cuma Gerindra, Nasdem dengan Demokrat. Kalau tidak siap-siap, tidak ancang-ancang untuk bisa membangun koalisi, masa akan ketinggalan. Ini menjadi penting. Untungnya Gerindra belum mengunci, Nasdem belum mengunci. Jadi masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi untuk AHY bisa menjadi capres atau tidak. Ya, saya melihatnya begini ya. Dulu SBY adalah orang yang berpengaruh ya. Tapi dalam dinamika politik saat ini kelihatannya agak kelihatan SBY juga kebingungan. Karena ya Pak SBY di luar pemerintahan tidak punya. Artinya hanya menjadi ketua majelis tinggi di Partai Demokrat saja. Tetapi kan tidak punya posisi di pemerintahan. Ini yang membuat daya tawar Pak SBY gitu ya, itu kurang di mata partai-partai. Apalagi tadi elektabilitas AHY-nya belum begitu meyakinkan untuk bisa didorong menjadi capres atau cawapres. Oleh karena itu sebenarnya kunci AHY untuk bisa bergaining katakanlah untuk bisa menjadi capres dan cawapres adalah elektabilitas. Jadi kalau elektabilitasnya bisa naik gitu ya, terus pelan-pelan hingga tahun depan gitu, hingga 2 tahun menjelang katakanlah pendaftaran di KPU, bisa jadi akan ada partai yang meminang. Tetapi kalau elektabilitasnya misalkan tidak naik, stagnan bahkan turun, ya tentu partai-partai lain tidak mau. Nah, saya melihat ya pengaruh Pak SBY tidak sehebat dulu, karena dulu punya power, punya kekuasaan ya, punya jaringan yang besar. Hari ini hanya mengandalkan Partai Demokrat. Jadi ya lobby-lobby politiknya harus dijalankan dengan tingkat tinggi. Tapi saya melihat ya tadi belum tentu apa yang ditawarkan Pak SBY dengan AHY-nya itu bisa diterima oleh partai-partai yang lain. Nah, dulu sebelum KIB terbentuk, Koalisi Indonesia Bersatu, manuver AHY sangat kencang dan sangat tinggi. Bertemu dengan Erlangga, ya kan sebelumnya kan ketemu Erlangga. Tetapi ketika KIB ini terbentuk, KIB mengunci 3 partai itu, yaitu Golkar, PAN, dan dengan P3, maka langkah AHY ini menjadi sempit, menjadi terkunci. Karena 3 partai ini kan belum tentu mengusung AHY, pasti jadi sekoci katakan entah Erlangga ya, entah capres dari eksternal gitu. Artinya ya ke depan mesti dikencangkan lagi, karena kan permainan belum usai. Ini kan games, politik itu, soal permainan. Dan politik itu kan drama, ya drama itu akan terus terjadi. Apakah nanti juga KIB-nya solid atau tidak gitu kan. Ya untungnya memang partai lain belum mengunci dengan koalisi-koalisi, termasuk PKS dengan PKB itu belum mengunci. Karena dia butuh dukungan partai yang lain. Yang kedua juga belum mengendorse atau mempublish capres dan cawapresnya. Jadi saya melihat ya harus digiatkan lagi kalau ingin punya niat menjadi capres cawapres. Karena kalau tidak ya partai-partai lain juga kalau tidak didatangi gitu ya, kalau tidak disambangi, tidak disilaturahmi ya
tidak akan mendukung. Saya sih melihatnya seperti itu. Ya, secara sederhana saya melihatnya ya, secara simpel saja itu cawapres. Karena kan elektabilitas, misalkan elektabilitas capres kan 3 besar, ya ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo. Yang di bawah itu kan kelihatannya ya kita harus realistis dan rasional. Artinya AHY ya di capres. Nah, capres pun ya harus berjuang keras. Kalau tidak ya akan diambil dan disalib oleh ketum-ketum partai yang lain. Karena ini kan pertarungan tidak ada incumbent, semua terbuka, tapi kan bagaimana koalisi itu bisa berpotensi menang itu yang harus dibangun. Kalau misalkan jadi capres atau cawapres selalu kalah ya buat apa? Oleh karena itu ya mesti punya strategi tertentu AHY untuk tadi secara rasional menjadi capres, tapi dengan cawapres yang memiliki elektabilitas yang tinggi.